selamat kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Ternyata banyak peneliti yang telah mencari cara untuk bisa mengendalikan hujan, terutama untuk membantu kawasan yang sering dilanda kekeringan atau saat hutan kebakaran. Namun, di beberapa negara, hal ini dilakukan dengan cara lain, yaitu melalui ritual tertentu yang tidak semua orang memahaminya yang dilakukan oleh shaman atau dukun. Mereka yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural. Konon, mereka bisa memahami hal-hal yang tidak kasat mata. Selain itu, mereka juga mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dan kemampuan salah satunya adalah menjadi penangkal hujan atau orang yang bisa mendatangkan hujan. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. India. Banyak negara memiliki tradisi kepercayaan yang unik. Sebut saja India. Negara yang sebagian besar penduduknya mempercayai dewa-dewi itu memiliki kebiasaan melakukan ritual yang berhubungan dengan mistisme. Bahkan sebagian dari ritual itu dianggap aneh dan tidak rasional. Dan salah satunya adalah mengorbankan manusia demi hujan. Ketika diberitakan bahwa India dilanda gelombang panas luar biasa pada tahun 2015 silam, kondisi ini membuat ribuan orang meninggal dunia. Akibatnya banyak sekali sekte-sekte aneh mulai berusaha mendatangkan hujan dengan cara yang tidak masuk akal. Salah satunya ialah memenggal kepala seorang lalu menjadikannya sebagai persembahan sebuah ritual mistis. Kelompok tersebut dikenal bernama Jharkhand. Mereka gemar berkeliling kampung untuk mencari target yang tepat lalu tanpa pikir panjang memenggal kepala orang tersebut. Warga sekitar biasanya hanya berani melihat dari kejauhan lantaran takut dengan kelompok orang pembawa petaka tersebut. Eropa. Agama Romawi memiliki upacara yang disebut sebagai Aquaelesium. Dari bahasa Latin yaitu memanggil air, yang berusaha menghasilkan hujan di saat kekeringan. Selama upacara, para paus memiliki sebuah batu yang dibawa dari tempat peristirahatannya yang biasa, yaitu kuil Mars di Clivo dekat Porta Capena. Sebagai persembahan dibuat untuk Jupiter memohon hujan, dan air secara seremonial dituangkan di atas batu itu. Ritual suku Pedi di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, pemanggil hujan berasal dari suku Pedi. Sang pawan hujan disebut dengan Moroka. Tradisi pawan hujan di Afrika Selatan dilakukan dengan memberikan uang atau persembahan kepada Moroka agar dapat memilih awan yang menghasilkan hujan. Semakin besar persembahan yang dikeluarkan, maka hasilnya pun akan lebih bagus. Benda-benda yang biasa digunakan Moroka untuk memanggil hujan adalah tanduk ajaib yang ditempatkan di gua, dan persembahan lainnya adalah bir dan jagung. Ritual Moroka dilakukan menggunakan tanduk ajaib yang ditempatkan di gua atau tempat sakral. Mereka juga mempersembahkan bir dan jagung dan melakukan ritual pembuatan hujan. Ritual tersebut dilakukan oleh anak gadis dan laki-laki bersama para tetua dengan memukul-mukul tongkat ke tanah sambil meneriakan kata pula 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 atau hujan 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 selama beberapa kali. Jepang. Sama halnya dengan pawang hujan di Indonesia, di Jepang pun ada boneka yang dipercaya dapat menangkal hujan. Boneka tersebut biasanya disebut dengan nama Teru Bozu. Boneka yang dibuat dari kain putih itu ternyata memiliki kisah menarik di baliknya. Meski boneka tersebut terlihat menggemaskan, ternyata ada kisah sedih di balik lucunya boneka Teru Bozu ini. Pada saat itu terjadi hujan lebat dengan petir yang kencang. Lalu ada peringatan bahwa kota akan segera tenggelam jika tidak ada seorang gadis muda yang muncul keluar rumah. Dan demi menyelamatkan semua orang, akhirnya ada gadis yang dikirim keluar rumah dengan bawa sapu sebagai simbol dirinya akan menyapu hujan dan langit. Gadis tersebut bernama So Chin Yan, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Teru Bozu. Dalam rangka memperingati jasa gadis yang mengorbankan dirinya tersebut, maka sosoknya diabadikan dengan boneka putih. Agar mudah dibuat oleh anak-anak, boneka ini hanya terbuat dari potongan kertas tisu dan kain putih yang kemudian digantung di luar atau di jendela untuk menangkal hujan.
Kain atau kertas tisu dibentuk sampai berbentuk bulat sebagai kepala boneka. Dan bagian tersebut kemudian dilapisi dengan kain atau tisu lain dan diikat di bawah kepalanya. Amerika. Tarian hujan bernama Zuni bersama dengan tarian penduduk asli Amerika lainnya. Dalam bukunya The Rhythm of Red Man, sebuah bulu dan virus atau benda biru lainnya dipakai selama upacara untuk melambangkan angin dan hujan masing-masing. Penduduk asli Amerika di bagian barat tengah dan Amerika Serikat modern sering melakukan tarian hujan untuk para pemukim dengan imbalan barang dagangan. Beberapa dokumentasikan seperti suku Indian Osage dan Quapaw di Missouri dan Arkansas. The Native American Rain Dance merupakan suatu ritual di bagian barat daya Amerika karena selama musim panas di sana akan mengalami musim kering yang panjang, dan Rain Dance dilakukan oleh pria dan wanita. Mereka melaksanakan ritual tersebut pada pertengahan hingga akhir Agustus, di mana waktu tersebut adalah bulan yang terkering. Mereka memakai kostum khusus dan mulai menari dengan harapan hujan turun sesuai kebutuhan. Thailand. Thailand adalah negara tropis dengan curah hujan yang melimpah tiap tahunnya. Serupa dengan Indonesia, Thailand juga ternyata memiliki tradisi populer untuk mencegah dan menghentikan turunnya hujan. Di Thailand, ritual tersebut dilakukan dengan sebatang serai dengan tancapkan terbalik ke tanah oleh seorang gadis perawan. Thailand memiliki kepercayaan bahwa untuk menangkal hujan, mereka harus menemukan perawan kemudian mintanya untuk menancapkan seikat serai terbalik ke tanah. Dengan begitu, hujan akan berhenti. Tradisi dan kepercayaan ini sudah ada di Thailand sejak berabad-abad yang lalu. Di samping itu, ada juga sebuah ritual yang dilakukan beramai-ramai seperti ritual Rocket Festival. Sebenarnya ritual ini juga dilakukan etnis Lao di Laos. Mendekati datangnya musim hujan, mereka menggelar ritual Rocket Festival dengan tujuan untuk memanggil hujan. Perayaan dilakukan dengan tari-tarian dan musik tradisional. Yang paling dinanti adalah peluncuran roket yang terbuat dari bambu. Konon peluncuran roket ke angkasa dapat memujuk Paya Taen, yaitu dewa hujan, agar menurunkan hujan tepat waktu. Itulah beberapa ritual yang dipercaya dapat menurunkan dan menghentikan hujan di berbagai negara dunia. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikon lonceng bersebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.